untuk melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, saya Azahra dan juga rekan saya Naila. Di sini kami sedang melakukan penelitian studi mengenai kemampuan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, sebelumnya kami sudah menghubungi Ibu untuk waktu wawancara ini, yang dimana hasil dari wawancara ini akan kami gunakan untuk kepentingan akademis. Jadi untuk menjaga keakuratan data, kami ingin memohon izin kepada Ibu untuk merekam jalannya wawancara ini, yang nantinya akan kami gunakan untuk bahan analisis penelitian. Apakah Ibu berkenan? Baik, silakan. Nah, menurut Ibu tuh sejauh mana sih masyarakat tuh mempunyai kemauan ataupun kapasitas untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan pengatasan kemiskinan ini gitu? Sebenarnya ya, siapa sih yang gak mau untuk hidup sejahtera gitu, yang gak mau hidup enak, terus juga gak mau keluar dari garis kemiskinan. Semua orang pasti tentunya mau kan ya. Tapi gimana caranya kita bisa berpartisipasi kalau misalkan program kerjanya itu gak jelas gitu, manfaatnya gak jelas, terus aksesnya juga sulit, terus juga gak menghargai kami sebagai masyarakat lokal. Bukannya kami gak mau untuk berubah, tapi program yang diberikan juga gak memperhatikan konteks kami sebagai masyarakat lokal juga, yang asas demokrasinya itu hanya sebagai simbolis atau formalitas saja. Oh, berarti dari hal-hal yang Ibu jelaskan, bahkan hambatan-hambatan ini timbul dari pemerintahnya yang tidak memberikan ruang partisipasi untuk masyarakat. Betul tidak, Bu? Itu ada banyak ya yang saya rasakan sendiri. Misalnya waktu dan energi warga yang tersedot gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus juga akses informasi yang buruk sampai banyak program yang nggak diketahui atau dipahami sama kita. Terus juga pengalaman masa lalu yang salah sasaran atau administrasi yang rumit. Nah, kalau kayak gitu, kira-kira faktor apa yang paling dominan nih menurut Ibu dalam hal melemahkan kapasitas masyarakat dalam mendukung kebijakan? Apakah struktural seperti pendidikan dan ekonomi, atau kultural seperti norma-norma sosial? Sebenarnya akar masalahnya itu adalah masyarakat yang dimana ditempatkan sebagai penerima, bukannya mitra dengan pola top down. Jadi ya, untuk memperkuat kapasitas masyarakat itu emang perlu ada peningkatan akses pendidikan dan ekonomi di satu sisi, serta pembukaan ruang demokratis yang sejati di sisi lain. Ibu berkata mengenai pola yang top down. Apakah pola ini justru menghambat inisiatif masyarakat di tingkat lokal? Ya, pola top down tuh emang sering menutup ruang kami sebagai masyarakat lokal. Misalnya, masyarakat punya ide koperasi disesuaikan dengan daerah kami, tapi pemerintah membawa paket program nasional yang seragam. Akhirnya warga hanya mengikuti tanpa rasa memiliki. Jika program gagal, masyarakat yang disalahkan, padahal mereka tidak diberi ruang sejak awal gitu. Nah, di sini saya sendiri mau nanya, bagaimana sih kira-kira pandangan Ibu melihat kemiskinan rakyat Indonesia yang baru aja dilansir dari BPS? Di situ kan tercatat bahwa ada 23 juta orang lebih yang mengingat janji Ibu saat naik menjadi Komenko yang menjanjikan bahwa angka kemiskinan itu akan turun hingga di angka 10 juta orang gitu. Itu gimana sih tanggapan Ibu? Kami sudah mengupayakan yang terbaik, kebijakan juga sudah kami susun, sudah membuat sebuah perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan juga pembangunan infrastruktur. Namun sayangnya memang di Indonesia ini sulit untuk memberantas kemiskinan deh. Membahas mengenai sulit untuk diretas maupun dihilangkan, artinya kapabilitas dari governance dan governing ini tidak dapat memberantas kemiskinan di Indonesia ini. Kalau masalah kapabilitas ya balik lagi, sebagai pemerintah juga kami membutuhkan dukungan dari masyarakat. Fokus kami kan bukan cuma tentang penyusunan kebijakan, tapi juga memperbaiki kualitas datanya, penyederhanaan SOP implementasinya, terus memperkuat kapasitas aparatur juga, yang dimana kami mengupayakan biar kebijakan ini tuh benar-benar berdampak gitu di lingkungan masyarakat. Yang sebagaimana kita dengar juga terdapat banyak kritik ya Bu mengenai hambatan birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya di koordinasi gitu. Terus kira-kira pemerintah tuh menanggapi hal-hal itu, kritik-kritik itu tuh gimana sih Bu kalau boleh tahu? Ya, untuk saat ini sih kami sedang melakukan beberapa langkah ya Dek ya. Yang dimana langkah perbaikannya tuh mungkin pertama membuat tim lintas sektor, yang dimana kita mencoba untuk menyelaraskan program penyederhanaan alur, penyaluran dana sosial,
lalu juga mencoba untuk digitalisasi proses transfer bantuan, yang dimana untuk mengurangi kebocoran data, dan juga mencoba untuk program pelatihan intensif bagi pemerintah-pemerintah yang ada. Tetapi perlu diakui deh sekali lagi, kalau misalnya solusi teknis itu akan berjalan lambat tanpa dukungan politik yang konsisten dan juga alokasi sumber daya yang memadai. Kekurangan kapasitas, terutama di level kami ini saat ini, itu tuh adalah sumber daya manusianya dan juga infrastrukturnya yang merupakan seperti masuk ke dalam hambatan struktural dari masyarakat yang dimana memerlukan investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Lalu bagaimana langkah konkret untuk meningkatkan sumber daya manusia agar governability ini tercapai ya Bu? Ya kalau ngomongin konkret balik lagi ya, kami juga sudah mengupayakan yang terbaik dengan membuat sosialisasi program mungkin ya untuk nanti masyarakat-masyarakatnya. Lalu ya mungkin kami akan mengupayakan untuk lebih mekanismenya akuntabilitas, dimana mungkin kami harus membuat keputusan warga itu benar-benar dipertimbangkan lah, bukan hanya sebagai simbolik. Dan mungkin akan kami upayakan juga untuk kami membuka kesempatan bagi para masyarakat. Kurang lebih seperti itu sih, paling deh saya harus buru-buru nih ada rapat. Di sini kita mau nanya nih Bu, bagaimana sih kemampuan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan, terutama sebagai akademisi. Pasti Ibu juga mengenal gitu dan tahu tentang konsep dari governability ini. Baik, nah mungkin seperti yang kita tahu juga bahwa governability itu memiliki arti bahwa kemampuan pemerintah gitu ya dalam mengelola kompleksitas dan keragaman aktornya, yang dimana kalau kita itu konteksnya itu kemiskinan gitu ya. Nah berarti pemerintah itu harus bisa lah dalam menjembatani kepentingan birokrasi kita ya, yang dimana itu birokrasi, lalu swasta, dan juga masyarakat miskin tentunya. Agar apa? Nah itu agar kebijakan itu lebih efektif. Nah tapi saat ini yang kita lihat gitu ya, disayangkan kebijakan itu, kebijakan ekonomi tentunya lebih banyak yang top down dibandingkan dengan down top gitu ya. Nah masyarakatnya pasti mau untuk keluar dari kemiskinan itu ya pastinya, tapi kan faktor-faktor lainnya itu tidak mendukung, seperti itu sih. Tadi Ibu itu ada menyebutkan ada faktor-faktor yang tidak mendukung ya. Faktor atau aspek mana nih Bu yang sekiranya dari pemerintah ini masih sulit untuk menghadapi kemiskinan? Nah baik, jadi maksudnya faktor-faktor lain itu adalah tantangan yang kembali lagi gitu ya ke sistemnya itu sendiri. Jadi karena menurut saya hal yang paling berpengaruh besar gitu ya, terbesar malah pada hubungan antara sistem pemerintah dan juga masyarakatnya, seperti itu. Nah program seringkali tidak tepat sasaran karena data yang lemah dan juga kebijakan yang kurang sesuai kebutuhan lokal pastinya ya, atau malah mendukung kepentingan pemerintah itu sendiri sih. Nah jadi kalau kayak gitu kira-kira menurut Ibu nih ya, saran apa yang paling efektif dalam menghadapi kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini Bu? Nah, berdasarkan riset saya itu menurut saya itu balik lagi kepada internal daripada pemerintah itu sendiri. Nah, pemerintah itu perlu memperbaiki data, memperkuat koordinasi antara lembaga. Selain itu juga memunculkan transparansi pastinya ya kepada masyarakat, yang dimana membuka ruang partisipasi masyarakat pastinya. Lalu juga pemerintah itu harus bisa bertanggung jawab gitu ya atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan bertanya juga, menurut Ibu selain dari pemerintah, apakah ada saran untuk meratas kemiskinan ini, terutama pergerakan dari masyarakat itu sendiri? Nah, menurut saya sendiri sih salah satu tantangan kita adalah sumber daya manusianya itu. Nah, yang dimana kan peningkatan SDM-nya masih harus ditingkatkan ya oleh program dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu harus bisa menjamin sih pendidikan yang merata bagi masyarakatnya. Selain itu juga masyarakat harus bisa lebih kritis dalam mengevaluasi kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lokasi itu sendiri, utamanya di Indonesia, seperti itu. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf banget kita mengganggu waktu Ibu sedang meeting. Ya mungkin sekarang kita dokumentasi terlebih dahulu ya Ibu. Boleh Bu lihat ke kamera kita. 1, 2, 3. 1, 2.